Pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya yang berakhir imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo Senin 2 Maret 2026 memicu perhatian luas. Selain hasil akhir, sejumlah keputusan wasit menjadi bahan perbincangan. Kontroversi bermula saat wasit Eko Saputro memberikan penalti kepada Persebaya setelah meninjau tayangan VAR yang kemudian berbuah gol. Tak hanya itu, gol yang dicetak Kakang Rudianto juga dianulir, memicu reaksi dari berbagai pihak. Di luar keputusan wasit, publik turut menyoroti langkah Persib yang melakukan 6 kali pergantian pemain. Berdasarkan regulasi Super League 2025-2026, setiap tim pada prinsipnya hanya diperkenankan melakukan maksimal 5 pergantian dalam satu laga, sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 1. Namun demikian, pada pasal 47 ayat 2 huruf C dijelaskan adanya kemungkinan tambahan pergantian di luar batas normal dalam situasi tertentu. Ketentuan ini merujuk pada Law of the Game 2025-2026 yang diterbitkan oleh International Football Association Board. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan mengenai protokol permanen tambahan pergantian pemain karena gegar otak yang disahkan dalam rapat umum tahunan ke-138 International Football Association Board pada 2 Maret 2024. Aturan ini memungkinkan tim memperoleh tambahan pergantian apabila terjadi cedera kepala serius yang terindikasi gegar otak. Momen itu terjadi pada menit ke-64 ketika Catur terlibat benturan keras dengan Federico Barba hingga mengalami pendarahan di bagian kepala. Dirinya kemudian ditarik keluar dan digantikan Koko Ari. Situasi tersebut membuat kedua tim berhak atas tambahan kuota pergantian. Menariknya, Persebaya tetap melakukan 5 pergantian, sementara Persib memaksimalkan haknya dengan 6 kali pergantian pemain. Perbedaan ini kemudian memunculkan spekulasi kemungkinan sanksi, termasuk ancaman kekalahan walkover atau WO 03 apabila dianggap melanggar aturan. Meski begitu, tambahan pergantian akibat protokol cedera kepala merupakan hak masing-masing tim dan tidak bergantung pada keputusan lawan untuk menggunakannya atau tidak. Proses pergantian pemain sendiri berada dalam pengawasan wasit keempat, Axel Febrian Sinaga, yang mengatur mekanisme di sisi lapangan. Setiap pergantian tercatat secara resmi, sehingga kecil kemungkinan terjadi pelanggaran kuota tanpa sepengetahuan perangkat pertandingan. Hal ini juga tercermin dalam laporan resmi pertandingan yang dirilis oleh operator Liga I-League. Dalam dokumen tersebut tercatat Persib melakukan 6 pergantian, sementara Persebaya 5 kali. Laporan tersebut tetap disahkan oleh match komisioner Edi Siswanto yang bertugas pada laga tersebut. Pertandingan Super League antara Persijap Jepara melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kamis malam berakhir ricuh.
Laga yang berakhir imbang tanpa gol itu diwarnai bentrokan antar oknum supporter kedua tim yang dipicu aksi saling ejek dan provokasi. Kericuan terjadi menjelang pertandingan usai. Video amatir yang beredar memperlihatkan ketegangan antara oknum supporter Persis Solo yang berada di tribun barat dengan pendukung Persijap di tribun selatan. Kedua kelompok supporter diduga saling melempar botol air mineral dengan jarak sekitar 10 meter. Situasi semakin memanas setelah oknum supporter Persis Solo diduga melempar petasan ke arah tribun pendukung Persijap. Keributan juga disertai aksi perusakan sejumlah bangku tribun yang diduga dilakukan oleh oknum supporter Persis Solo. Aparat gabungan TNI dan Polri sempat berupaya melerai kericuhan dari dalam stadion, namun bentrokan berlanjut hingga keluar area stadion. Supporter Persis Solo yang kalah jumlah kemudian bergegas meninggalkan stadion menuju terminal bus tempat kendaraan mereka diparkir. Namun di lokasi tersebut sejumlah oknum supporter Persijap meluapkan kemarahan dengan merusak beberapa kendaraan roda 4 yang diduga milik supporter Persis Solo. Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto menjelaskan bahwa bentrokan tersebut dipicu oleh aksi saling ejek dan provokasi dari kedua kelompok supporter. Dari kedua pihak, satu supporter Solo, kemudian supporter dari Jepara, ada gesekan awalnya dari saling kata-kata, kemudian mulai menggunakan gerakan-gerakan yang provokatif sampai di beberapa tempat dari Solo ada yang mencabut kursi, ada sekitar beberapa kursi yang dilempar ke arah supporter Persija. Kemudian menjelang menit-menit akhir ya Pak, situasi semakin tidak terkendali, beberapa korlap sudah tidak bisa mengendalikan, makanya sesaat setelah pertandingan kami masuk untuk kedua pihak supaya tidak saling ada keributan. Setelah itu dari Solo kita laksanakan penertiban, mana yang membawa hal-hal yang kurang patut kita tertibkan, kemudian kita amankan dulu di stadion, kemudian kita minta yang dari Jepara untuk segera meninggalkan stadion. Namun ternyata mereka tidak langsung membubarkan diri, malah berkumpul-kumpul di sepanjang jalan sampai dengan ke titik berkumpulnya kendaraan dari Persis Solo, yaitu di terminal. Dapat kami sampaikan ada beberapa kerusakan yang dialami oleh beberapa pihak, mulai dari perusakan kendaraan karena massa, kemudian beberapa fasilitas Pak ada yang dicabut. Supporter Persis Solo akhirnya dapat meninggalkan Jepara sekitar pukul Supporter Persis Solo akhirnya dapat meninggalkan Jepara sekitar pukul 02.00 dini hari dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Untuk kepentingan penyelidikan, Polres Jepara telah mengamankan belasan orang guna dimintai keterangan terkait insiden tersebut.
Laga lanjutan Super League 2025-2026 menyajikan duel sengit antara dua tim papan atas klasemen. Persija Jakarta harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 dengan Borneo FC di Jakarta International Stadium Selasa 3 Maret 2026 malam. Kedua tim tampil dengan motivasi tinggi demi meraih 3 poin untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Persib Bandung. Diketahui Persija membuka peluang pada menit ke-12 melalui aksi Alano yang memanfaatkan umpan Aledin Ajaire. Namun upayanya masih mampu digagalkan kiper Borneo Nadeo Argawinata. 6 menit berselang, Maxwell Souza turut mengancam lewat bola terobosan, tetapi penyelesaian akhirnya belum menemui sasaran. Alano kembali menebar ancaman pada menit ke-27 lewat penetrasi ke kotak penalti meski belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Borneo yang sempat kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah memperoleh peluang melalui Alberdi Obieta pada menit ke-35. Akan tetapi Andritani Ardiasa tampil sigap mengamankan gawang Persija. Memasuki babak kedua, Persija langsung memecah kebuntuan pada menit ke-47. Umpan silang Doni Tripamungkas diteruskan Aledin Ajaire sebelum disambar Gustavo Almeida untuk membawa Macan Kemayoran unggul 1-0. Borneo menyamakan kedudukan pada menit ke-62 lewat sepakan jarak jauh Juan Villa yang tak mampu dijangkau Andritani. Persija kembali unggul pada menit ke-76 melalui tembakan jarak jauh Fabio Calonego. Meski sempat ditepis Nadeo, bola tetap meluncur ke dalam gawang dan mengubah skor menjadi 2-1. Tuan rumah terus menekan untuk mengamankan kemenangan. Sejumlah peluang tercipta, termasuk upaya Rizky Ridho yang masih dapat dibendung Nadeo. Namun di tengah tekanan tersebut, Borneo mampu mencuri gol penyamak kedudukan pada masa injury time melalui Iksanul Zikra. Skor 2-2 pun bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Persija tetap menempati posisi kedua klasemen dengan 51 poin, terpaut 3 angka dari Persib Bandung di puncak. Sementara itu Borneo FC berada di peringkat ketiga dengan koleksi 50 poin. Pertandingan lanjutan Super League musim 2025-2026 menghadirkan duel sengit antara Arema FC dan Bali United di Stadion Kanjuruhan Jumat 6 Maret 2026.
Laga tersebut berakhir dramatis dengan kemenangan tim tamu 4-3. Bali United lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-22. Gol tercipta melalui kerjasama apik yang diawali aksi Diego Campos. Umpan tariknya berhasil disambar Tapei Yachida menjadi gol pembuka. Hanya berselang 5 menit, Bali United menggandakan keunggulan. Kali ini Campos mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari Kadek Agung. Skor 2-0 untuk keunggulan Bali United bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Arema FC meningkatkan intensitas serangan dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62. Namun keunggulan Bali United kembali melebar 3 menit kemudian. Gol ketiga tim tamu berawal dari penetrasi Irfan Jaya di sisi kanan. Umpannya berhasil dikontrol dengan baik oleh Yachida yang kemudian melepaskan tembakan berbalik badan tanpa mampu dihentikan kiper Gianluca Pandeinuwu. Arema FC kemudian mendapat peluang memperkecil jarak setelah wasit memberikan hadiah penalti pada menit ke-77 akibat handball yang dilakukan Yusuf Mailana. Dalberto yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sepakan ke pojok kiri gawang Bali United. Singwedan terus menekan untuk mencari gol penyama kedudukan pada sisa waktu pertandingan. Namun Bali United justru kembali menambah gol pada menit 90+3. Gol tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara Pandeinuwu dan Betinho saat mengantisipasi umpan panjang. Sundulan Betinho ke arah belakang justru berbuah gol bunuh diri setelah kiper Arema terlanjur meninggalkan posisinya. Arema sempat memperkecil ketertinggalan semenit kemudian. Kali ini pemain Bali United Kadek Arel melakukan gol bunuh diri saat mencoba menghalau umpan Valdeci. Meski demikian, skor 4-3 untuk kemenangan Bali United bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Bali United naik ke peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 33 poin. Sementara Arema FC berada di posisi ke-11 dengan 31 poin.